Joseph, hurry! Berlatar di Pulau Mauritius, Afrika, kisah diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih, ada Jackson dan Sarah. Mereka berdua tengah membicarakan tentang kepergian Sarah yang harus kembali ke London untuk kembali pada pekerjaannya, sementara Jackson yang memang tinggal di sini tidak bisa ikut karena terlalu mencintai Pulau Mauritius, sehingga Sarah yang tidak suka dengan momen perpisahan pun memilih untuk ngaleos begitu saja, alias menghilang begitu saja tanpa pamit sama sekali. I have to leave. You don't. Just stay. No, you know I can't. Please let me give you a ride to the airport. No. Why not? Let's have one more drink. Thanks. Back in a sec. 1 tahun kemudian, Sarah yang sekarang sibuk dengan pekerjaan pun dihubungi oleh sahabatnya bernama Pascal. Pascal itu wanita yang mengundang Sarah untuk datang ke acara pernikahan yang akan diadakan di Pulau Mauritius, sehingga hal ini menjadi sebuah kesempatan emas untuk Sarah bisa bertemu lagi dengan kabogoh jauhnya, yaitu Jackson. I know, I'm so excited, it's so soon. Oh, I'm so excited for you to get here. Tiba di Pulau Mauritius, Sarah terlihat sedang berkendara naik mobil milik Pascal untuk mendatangi tempat sahabatnya merupakan penjual Homer atau minuman keras berjenis rum, di mana Sarah membeli 1 krat untuk diminum bersama Pascal di acara pesta pernikahannya nanti. I'll be back to see you again soon. Thanks, Solomon. Anytime. Yes, so let's go. I'm getting married tomorrow! Ketika Sarah sedang mengobrol bersama Pascal di kafe, itulah muncul Jackson yang sekarang ternyata sudah menjadi seorang penyelam, bahkan memiliki tempat penyewaan alat selam sendiri, di mana Sarah yang sudah lama tidak berkomunikasi dengan Jackson pun agak hariwang apabila harus tegur sapa setelah sekian lama tak berjumpa. Is that him? Bah oui, hein. Pascal, why didn't you tell me? I didn't think I was going to see him until the wedding tomorrow. Malam harinya ketika Pascal mengadakan acara minum di pinggir pantai, Sarah memberanikan diri untuk menyapa Jackson yang sudah setahun tidak bertemu atau tidak dihubungi, yang dari situ sudah jadi barang pasti jika koneksi di antar keduanya akan kembali terjalin, dan ya, keduanya pun pergi ke tempat sepi, yaitu tempatnya Jackson, dan segera mencurahkan cairan yang sudah lama menggumpal selama setahun ini. Reg-reg. I missed you. Perfect. Fine. Excellent. Stop talking. Keesokan paginya, Sarah yang baru ugah bobo pun langsung pergi begitu saja tanpa pamit untuk yang kedua kalinya, di mana Pascal menghubungi Sarah bahwasannya dia sudah akan berangkat duluan, sehingga Sarah disarankan untuk menyusul saja bersama Freddy yang merupakan seorang pilot dan pemilik penyewaan pesawat yang ada di pulau tersebut. Freddie, hi. Are you flying to Rodriguez today? Of course. Tiba di tempat Freddy, ini bebangusnya Sarah membawa serta 1 krat Homer yang dibelinya kemarin, di mana Freddy nampak sedang dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, namun mengaku sudah minum bodrek untuk mengurangi gejala batuknya tersebut. Oh, Freddie. Nothing a little rum and ginger can't fix. Yeah, I know. Don't get any ideas, though. All of this makes it to the wedding, Freddie. I know Pascal don't. Tak disangka, Jackson rupanya ternyata ikut juga dalam pesawat ini, sehingga itu menimbulkan sedikit momen awkward bagi Sarah yang tadi pagi ngaleos tanpa pamit sama sekali. Hit and run again. Flying time is going to be 99 minutes. Ain't nothing but ocean all the way. Off we go. Coming right up. Diketahui bahwa Sarah pernah mencoba menerbangkan pesawat dulu sekali, sehingga Freddy memintanya untuk duduk di kursi co-pilot dan menyetir bersamanya, yang mana Jackson sendiri terlihat sedang sibuk meletakkan tabung oksigen di belakang ketika Freddy tiba-tiba batuk dan mengalami serangan jantung, dan tiba-tiba Jackson! He's having a heart attack. He needs water for his... It's okay. It's okay. Jackson, hurry! Oh, no! Ah!  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Jackson mencoba memeriksa kondisi Freddy dan memastikan bahwa beliau sudah tewas akibat serangan jantung, sehingga mau tidak mau mereka berdua harus menerbangkan pesawat ini dengan mengandalkan pengalaman Sarah yang sebenarnya masih kuricakan atau di bawah amatir. Mereka mencoba menghubungi seseorang melalui radio, tetapi akibat benturan tabung oksigen tadi, seluruh sistem pendukung seperti autopilot, GPS, dan radio benar-benar mati total yang membuat mereka berdua tersesat di hamparan laut yang luas ini. Hello, can anyone hear me? Please come in. This is an emergency. We have no... Jackson, the GPS is broken. God, Jackson, what if the autopilot's broken? Saat sedang mencari solusi itulah tiba-tiba terdengar suara seseorang dari radio yang menanggapi permintaan tolong mereka, di mana orang tersebut menyuruh keduanya untuk terbang ke arah barat karena itu adalah satu-satunya cara tercepat untuk bisa sampai ke daratan. Tetapi ada satu masalah besar yang harus dihadapi, yakni badai yang tepat ada di hadapan mereka, di mana orang di radio itu menyuruh Sarah dan Jackson untuk menembus badai tersebut karena itu adalah satu-satunya untuk bisa sampai ke daratan dengan cepat. Hello? 227, come in. Freddy! We're here. Can you hear me? There's a storm in front of us. Our pilot is dead. We don't know where we're going. We could really use your... Do you reach land? What way? Is the aircraft level? West? That's what he said. Dan ya, situasi benar-benar menegangkan ketika dua orang tanpa pengalaman ini harus melewati awan badai yang disertai kilatan petir di mana-mana. Namun dengan semangat ingin segera melunasi hutang ke warung Teh Yuli, Sarah berhasil membawa pesawat ini naik ke tempat yang lebih tinggi tanpa harus melewati badainya. Tetapi... Sarah, what are you doing? I'm going over it! You're too high. Ya, akibat Sarah yang mengalami blackout selama beberapa detik membuat pesawat menukik dan harus kembali masuk ke dalam alam badai yang karena kompas mengalami kerusakan. Jackson yang waktu SMA masuk jurusan IPA dan punya penten 10 di pelajaran fisika pun mencoba membuat kompas dadakan supaya pesawat tidak menyimpang dari arah yang sudah ditentukan. Holy shit, this is actually working. West! Yeah. Oh my God, Sarah. Dan syukur alhamdulillah mereka berdua berhasil keluar dari badai. Namun timbul masalah baru. Pasti ada saja masalah baru, karena kalau tidak begitu pasti tidak rame lah. Di mana bahan bakar menunjukkan tinggal 5% lagi, padahal tadi sebelum masuk ke dalam badai masih tersisa 35%. Cukup untuk mereka bisa terbang ke arah barat dan menemukan daratan. Sehingga di tengah keliuran ini, Sarah yang suka main plane simulator pun berhasil menemukan tombol untuk memindahkan tangki bahan bakar ke tangki cadangan. Tetapi lagi-lagi timbul pikarungsingan ketika jarum mengalami penurunan tidak masuk akal, pertanda bahwa ada masalah kebocoran. Shit. There's gotta be a leak somewhere. Maybe something broke loose in there and caused some damage. Be a leak in one of the tanks or the fuel lines. I'm gonna have to go outside. Demi nyawa mereka berdua, Jackson berinisiatif untuk memperbaiki kebocoran tersebut yang hanya dengan bermodalkan tali tambang pramuka dan segulung salasiban alias perekat. Jackson nekat keluar dari pesawat dan merangkak di samping pesawat untuk menambal kebocoran tersebut. Can you slow us down? That's as much as I can do! Ya, setelah berhasil menambal kebocoran, Jackson kini harus berjuang dengan satu tangan untuk bisa bertahan. Sarah mencoba mencari cara supaya kemudi tetap stabil dan segera membantu Jackson untuk bisa masuk kembali ke dalam pesawat. I'll be right there! Okay. Setelah ketegangan berhasil dilewati, kini Jackson harus merasakan sakit luar biasa pada tangan kirinya yang terluka cukup parah akibat kejadian barusan, sehingga Sarah segera membuka satu botol alkohol untuk menetralisir luka Jackson tersebut.
you crazy? Stop! Stop! Oh my god, that must have hurt so much. I can't believe I just did that. Dengan fakta bahwa bahan bakar tetap tidak akan cukup untuk mereka bisa sampai ke daratan, Jackson menyuruh Sarah untuk melemparkan semua barang yang ada di dalam pesawat, berharap bisa meringankan beban dan membuat pesawatnya sempat sampai di tujuan. Yang ketika Sarah melakukannya, dia tidak sadar jika ada sebuah kapal cai yang kebetulan sedang berlayar tepat di bawah mereka. Dirasa masih belum ringan, Jackson meminta Sarah untuk melemparkan tubuh Freddy ke bawah, yang hal itu sempat menjadi perhulengan bagi Sarah yang berpikir, masa jasad temanku harus kubuang ke laut? Tetapi karena ini adalah masalah nyawa orang yang masih hidup, Sarah pun tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Bye, Freddy. Setelah tak ada lagi yang tersisa di dalam pesawat, Sarah pun ngaliuk kepada satu kerat minuman alkoholnya dan baru terfikir bahwa alkohol mengandung zat senyawa etanol yang merupakan bahan bakar pesawat yang meskipun kandungannya hanya beberapa persen, mungkin itu akan cukup untuk membuat pesawat ini tetap terbang secara stabil. Fuel valve is outside. It's on top of the wing. I think I No, can it do was a it. stupid idea, Sarah. It's not worth it. Dengan kondisi tangan Jackson yang sudah petot, Sarah mau tidak mau harus melakukan pengisian bahan bakar yang tepatnya sendiri berada di sayap sebelah kiri, sehingga Sarah harus benar-benar menguatkan mentalnya untuk bisa merangkak secara perlahan demi untuk nyawa mereka berdua. Fuel valve is outside. It's on top of the wing. I think I No, can it do was a it. stupid idea, Sarah. It's not worth it. Saya sering sampaikan bahwa al-khomer umul khobaith, yang artinya alkohol adalah induk dari semua keburukan, tetapi dalam kasus ini alkohol menjadi satu-satunya kebaikan yang bisa membuat nyawa mereka berdua tertolong, asalkan jangan diminum langsung, apalagi pakai dorongan sukro atau kacang. Dengan bantuan Jackson yang mengasongkan botolnya melalui jendela, Sarah memasukkan alkohol tersebut ke dalam lubang pengisian bahan bakar, yang hal tersebut sebenarnya cukup mengeriuhkan mengingat Sarah harus berjuang dari kencangnya angin yang menerjang tubuhnya sendiri. I need another bottle, quick! No! Damn it! Another one! Oh my God. Sarah, there's an island. Shit! Setelah Sarah berhasil masuk kembali ke dalam, tak disangka rencana alkohol ini berhasil menambah bahan bakar pesawat, di mana Jackson mengatakan jika tadi dia sempat melihat pulau kecil yang terlewati, yang dengan bahan bakar yang hanya tinggal secuil ini, mungkin akan lebih baik apabila mereka putar arah dan mendarat di pulau kecil tersebut daripada terus menuju ke arah barat dan mengharapkan daratan yang tak kunjung kelihatan. Sarah, I think I saw an island. What? An island. We still don't have much fuel, so if we turn around, that's it. No going back. I think we should turn around. I trust you. Beberapa menit berlalu, bahan bakar akhirnya habis dan baling-baling seketika berhenti. Namun pesawat tetap stabil, yang di detik-detik putus asa tersebut, Sarah meminta maaf atas sikapnya yang selalu joledar dan suka ngaleos begitu saja tanpa kanyahoan, yang ketika momen-momen dramatis terasa semakin kental, pulau yang dimaksud akhirnya terlihat dengan diiringi senyum yang menyeringai di wajah mereka berdua. You were right! Oh! Jackson! Untuk kesekian kalinya, masalah pun timbul ketika Sarah tidak mampu untuk mendaratkan pesawat di air, yang memang pesawat jenis ini tidak bisa mendarat di air. Namun dengan kekuatan alam dan visi misi pegadaian, Sarah berusaha untuk mendaratkan pesawatnya tepat di atas pulau dan... Pete, we're attempting to land. It's not responding! You can't lift it! 100. Brace yourself, Sarah.
Sarah berhasil siuman duluan dengan Jackson yang masih pingsan. Dia yang sudah kehabisan nafas pun mucunghul dulu ke permukaan untuk mengambil nafas, lalu kembali masuk ke dalam air untuk menyelamatkan si Jackson. Jika diperhatikan, pulau kecil ini nampak lebih seperti terumbu karang dengan pasir putih di atasnya. Dan benar saja, saat mereka terbangun, gelombang pasang membuat pulau ini tenggelam yang dalam beberapa menit lagi tak akan ada lagi tempat untuk mereka bisa bertahan di lautan yang luas ini. It's just a sandbar. Dengan hanya mengandalkan pelampung kecil milik Jackson, mereka berdua pun mengambang di lautan lepas tanpa adanya peluang untuk diselamatkan. Yang dalam detik-detik putus asa untuk yang kedua kalinya tersebut, muncullah kapal yang tadi sempat kita lihat yang ternyata menyadari akan situasi darurat yang tengah Jackson dan Sarah hadapi. Entah apa yang terjadi selanjutnya, tetapi jelas bahwa mereka berdua sudah terlambat datang di acara hajatan nikahnya si Pascal. Bahkan tidak hanya terlambat, mungkin makanan di prasmanan pun sudah habis tak tersisa, sehingga Sarah dan Jackson memilih untuk pulang dan melanjutkan hubungan mereka berdua dengan makan di warung Teh Yuli. Tamat, ending yang cukup mengapungkan.